Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih hidup di dunia ini dan juga dalam keadaan kita masih tetap di atas agama Islam, di atas iman insyaallah. Dan juga yang kedua, pada kesempatan kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Marilah kita mantapkan niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan serangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid dan di majelis ini. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan curahan rizki kepada kita sekalian, terutama rizki akhirat, berupa bertambahnya ilmu, bertambahnya iman, bertambahnya pahala, curahan rahmat dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha berjuang untuk istiqomah di atas Islam, di atas iman, dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semoga kita kelak pulang kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kalau kita ingin pulang menghadap Allah dalam kondisi husnul khatimah, maka setiap hari, setiap waktu yang masih Allah berikan kepada kita, anggap saja boleh jadi itu waktu terakhir buat kita, hari terakhir buat kita, malam terakhir bagi kita. Dan kita isi dengan husnu, artinya sesuatu yang baik. Dengan selalu kita di atas Islam, di atas iman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ambil dari kalimat husnul khatimah. Pertama, waktu yang Allah berikan pada kita boleh jadi itu yang terakhir bagi kita. Yang kedua, husnu, kita isi dengan hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah At-Taifah Al-Mansurah. Pada pembahasan yang lalu kita membahas satu poin tentang a'da'ut tauhid, musuh-musuh tauhid. Terutama musuh utamanya adalah iblis. Karena apa? Karena tauhid itu sebab terbesar yang menjadikan seorang hamba masuk surga. Sedangkan program iblis itu terhadap Bani Adam yang utama satu, memasukkan ke dalam jahanam sehingga berkumpul bersama dia di jahanam itu. Dan juga lawan dari tauhid adalah syirik. Syirik itu dosa terbesar, sebab utama yang menjadi sebab manusia masuk ke neraka, bahkan masuknya itu
kemudian kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Makanya pasti ada musuhnya. Di dalam tauhid ini, di dalam mempelajari tauhid, di dalam mengamalkan tauhid, di dalam mendakwahkan tauhid, maka hendaknya kita harus maklumi hal tersebut. Dalam artian kita hendaknya kemudian tidak merasa heran, tetapi kita hendaknya bersabar karena Allah dan terus istiqomah di atas belajar, beramal dan mendakwahkan tauhid itu. Kemudian kita lanjutkan bab selanjutnya. Mauqiful ulama'i minat tauhid, sikap alim ulama, ya. Baik ulama yang betul-betul ulama yang benar-benar ulama, ataupun hanya dianggap oleh sebagian manusia dia seorang alim atau ulama. Di sini akan dijelaskan, ya, bagaimana sikap mereka di dalam merespon tauhid yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, sebagaimana telah dibawa oleh para rasul sebelumnya. Dalam kitab ini muallif mengatakan innal ulama awarasatul anbiya. Para ulama itu adalah para pewaris dari para nabi. Ya, nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta, tidak mewariskan tahta, tetapi mewariskan ilmu. Ya. Nabi SAW tidak mewariskan hal-hal yang lain kecuali kitabullah wa sunnatuhu. Ya, kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Itulah warisan Nabi SAW. Maka para ulama, kenapa mereka disebut ulama? Karena mereka adalah orang yang memiliki ilmu paling banyak dan paling dalam terhadap warisan Nabi itu, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Wa awwalu ma du'iya ilaihi wa awwalu ma da'a ilaihil anbiya'u huwa tauhid. Materi yang pertama-tama disampaikan, didakwahkan oleh para nabi adalah tauhid. Itu sudah kita ketahui sejak dulu, ya. Kita mempelajari tauhid, diulang-ulang penjelasan ini. Alladzi dzakarallahu biqauli, yang mana Allah telah menyebutkannya dengan firman-Nya di surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang mana setiap rasul di setiap umatnya itu sama-sama menyeru kepada umatnya apa? Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhi oleh kalian tagut-tagut. At-tagut huwa kullu ma ubida min dunillah biridahu. Tagut itu apa? Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan yang disembahnya itu ridho akan penyembahannya itu. Ya. Ya, semacam mungkin Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Rob kalian yang paling tinggi. Yakini aku ini Rob bahkan yang paling tinggi, dan sembahlah aku dan ya tunduklah kepadaku. Nah, ini togut, ya. Contohnya. Ya. Adapun kalau orang-orang Nasrani mereka menyembah Nabi Isa bukan togut, karena Nabi Isa tidak ridho akan penyembahan itu. Sebab Nabi Isa sejak awal mula dia diberi wahyu oleh Allah, sampai beliau diangkat ke langit, dan nanti turun lagi dari langit ke bumi, hingga nanti wafat, sama sekali tidak mengatakan kalau dirinya itu salah satu dari Tuhan ataupun putra Tuhan. Beliau adalah seorang nabi, seorang rasul dan hamba Allah. Maka beliau bukan disebut togut, walaupun memang pada kenyataannya sebagian manusia menyembahnya. Kenapa? Karena dia tidak ridho terhadap penyembahan itu.
Ya, bahkan disebutkan dalam Al-Quran di akhirat nanti Nabi Isa berlepas diri dari keyakinan sebagian dari kaumnya yang menganggap bahwa beliau adalah putra Tuhan. Ya. Dan sebelum nanti Nabi Isa wafat juga, ketika diturunkan menjelang hari kiamat, beliau menjelaskan tentang kesesatan ajaran Nasrani. Ya, sehingga tidak ada satupun dari ahlul kitab melainkan akan beriman kepada Nabi Isa dengan iman yang benar sebelum Nabi Isa wafat. Ya, itu sebagaimana telah dinubuahkan ya di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih bahkan mutawatir. Walidzalika, oleh karena itu yajibu 'alal ulama, wajib atas para ulama an yabda'u bima bada'at bihir rusul, memulai dakwah dengan apa yang telah dimulai oleh para rasul. Nah, ini kan sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya. Ciri at-Taifah al-Mansurah, ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, memprioritaskan dakwah mereka kepada tauhid, dan itu adalah materi pertama yang mereka dakwahkan. Ya, tapi kalau gerakan dakwah yang menyimpang, kelompok-kelompok sempalan dalam Islam, apa yang dakwahkan? Fanatik kepada pendirinya, fanatik kepada amirnya, ya, fanatik kepada kelompoknya. Itu yang dinomorsatukan, yang didahulukan. Padahal yang benar apa? Berdasarkan Quran, hadis, dan sejarah para rasul dalam berdakwah, materi pertama yang disampaikan, yang diutamakan adalah tentang apa? Tauhid. Haknya Allah dulu didahulukan, baru hak makhluk-makhluknya. Ya, Allah punya hak, makhluk punya hak. Haknya Allah didahulukan, disampaikan, dan juga sekaligus dilaksanakan. Dan hak Allah yang pertama apa? Allah diibadahi, ya, semata-mata diibadahi hanya Allah, dan jangan Allah disekutukan dengan apapun juga. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadis, "Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Haknya Allah atas hamba-hambanya, hambanya itu beribadah kepada Allah saja, dan jangan mereka menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun juga. Itu ciri dakwah yang benar, itu. Ya. Sebagaimana dakwahnya semua para rasul, ya, terutama Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayad'un nasa ila tauhidillah. Mereka mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Fi jami' anwa'il ibadah, pada semua macam-macam dari ibadah. Wala siyama du'a alladhi qala fihi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a wal ibadah, terutama di dalam berdoa, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda doa adalah ibadah. Nah, kita ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bentuk penyembahan kepada Allah yang utama itu kan sholat, ya. Sholat, ya. Di dalamnya ada tauhid. Ya, di dalamnya ada seluruh dari makna keimanan ada di dalamnya. Karena iman itu ikrar di dalam hati, ditetapkan di hati, diucapkan dengan lisan, diwujudkan dengan gerakan anggota badan. Salat itu ada semua di dalamnya. Orang salat, hatinya harus salat, lisannya membaca lafaz-lafaz bacaan salat, badannya melakukan gerakan salat. Dan bacaan-bacaan dalam sholat kebanyakan isinya apa? Doa. Maka sholat itu juga bisa dimaknai dengan apa? Ad-du'a. Ya, karena memang kebanyakan dari bacaan dalam sholat itu berisikan apa? Doa. Takbiratul ihram, kemudian baca doa istiftah, baca al-fatihah, di dalamnya ada doa. Dalam ruku doa. Dalam sujud doa. Duduk di antara dua sujud doa. Ketika tahiyat juga doa. Jadi kebanyakan di dalamnya adalah doa. Maka ibadah yang sangat utama adalah apa? Doa.
dan doa itu semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lanjutkan, inna mauqifal ulama minat tauhid wa muharabati syirki ala aksam. Sesungguhnya sikap para ulama, atau boleh disebut para cendekiawan muslim. Masalahnya kalau ulama yang hakiki itu ya warasatul anbiya, mengikuti Quran hadis sahih dengan pemahaman sahih, itu kan ulama. Ya. Tidak ada syubhat-syubhat dalam akidah, dalam ibadah, tidak ada. Oleh karenanya ini kita sebut para cendekiawan muslim ulama di sini. Ya, ada yang benar-benar ulama, ada yang sebenarnya tidak pantas disebut ulama. Ya, karena ulama itu ada dua, ada ulama warasatul anbiya, ada ulama su. Ada para ulama yang memang pewaris para nabi, ada ulama yang jahat, ulama yang buruk. Tapi oleh sebagian manusia diulamakan. Maka kita sebut di sini cendekiawan muslim. Sikap cendekiawan muslim terhadap tauhid dan bagaimana upaya memerangi kesyirikan ada bermacam-macam. Yang pertama, al-qismul awal yang pertama, fahimu tauhida wa ahammiyatahu wa anwa'ahu. Mereka faham tauhid, mereka paham pentingnya, urgensitas dari tauhid dan ragam tauhid. Ya, mereka memiliki ilmu yang mencukupi di dalam ketauhidan dengan pemahaman yang benar. Wa arafu syirka wa aksama. Mereka memahami, mengetahui kesyirikan dan pembagian-pembagiannya. Faqamu biwajibihim, maka mereka melaksanakan kewajiban mereka. Wa bayyanu linnasi tauhida wasyirka. Mereka menjelaskan kepada manusia tauhid dan kesyirikan. Ya. Nah, ini oleh sebagian kaum muslimin ini terkadang disikapi dengan sikap yang kurang bersahabat. Ketika ada ulama ataupun ustadz ataupun dai yang menjelaskan tauhid apa adanya berdasarkan dalil. Ini tauhid ya, kita pegang. Ini syirik ya, jauhi ya. Sebenarnya ini adalah seorang dai yang amanah. Karena demikian Rasul juga dalam dakwahnya seperti itu. Hingga para Rasul kan dimusuhi oleh sebagian umatnya. Ya, umat Nabi Nuh itu yang mendukung Nabi Nuh hanya beberapa orang saja yang ikut dalam perahu Nabi Nuh. Bahkan kata Nabi SAW, ada seorang Nabi gak punya pengikut sama sekali. Itu Nabi. Ya, kita bukan Nabi, pengajian sedikit sudah susah. Takmirnya juga merasa gak enak. Mohon maaf Pak Ustaz, saat derengipun jenengan ikut jauh-jauh datang ke sini, singaos mek sekedik, cuma sedikit. Loh pinten Pak? 10 orang, Masya Allah. Itu sudah banyak 10 orang. Ya, Nabi saja ada yang nggak punya pengikut. Nah, ini baru di majelis ini misalnya sudah 10 orang. Belum di majelis-majelis yang lain. Jadi dakwah itu ya sudah apa adanya kan. Dakwah itu mengajak manusia menuju Allah. Bukan semata-mata memperbanyak pengikut. Ya, jadi itu yang terpenting. Ya, dan keberhasilan dakwah jangan dilihat banyaknya orang mengikuti, belum tentu. Ya, keberhasilan dakwah itu seorang dai-nya amanah, dia menyampaikan kebenaran, ini hak, ini batil, jelaskan apa adanya. Dia berdakwah ikhlas karena Allah dan istiqomah. Itulah keberhasilan dakwah. Ya.
Bukan semata-mata dilihat dari pengikut. Nah, kalau memang keberhasilan dakwah dilihat dari banyaknya pengikut, berarti Nabi yang tadi nggak punya pengikut gagal dakwahnya. Oh, nggak punya pengikut sama sekali. Nabi Nuh juga gagal, 950 tahun kok cuma dapat orang-orang yang naik perahunya saja. Bahkan istri dan anaknya tidak beriman. Berarti Nabi Nuh dakwahnya gagal kalau begitu. Nah, tidak, jadi bukan dilihat dari sisi itu. Harus dipahami sepaham-pahamnya. Para takmir harus paham sepaham-pahamnya manhaj dakwah ini. Para tim media dakwah ini harus paham sepaham-pahamnya dakwah ini. Ya, jangan cuma melihat wah yang ikut banyak ini bagus berhasil. Nah, tanpa diperhatikan apa isinya, apa yang disampaikannya. Ya, jadi ini harus dipahami. Nah, di sini contohnya ulama warasatul anbiya, sikap mereka terhadap tauhid dan upaya mereka memerangi kesyirikan. Mereka berdakwah apa adanya. Ini tauhid, ini syirik gitu. Dan itu adalah tipe seorang dai, seorang penyampai ilmu yang menunjukkan paling besar kasih sayangnya kepada umat. Iya kan? Sebab kalau seorang dai menyembunyikan kebenaran, maka dia telah melakukan apa yang disebut sekarang dengan pembodohan publik. Berarti tidak sayang kepada umat. Ya. Kenapa yang hak tidak dikatakan hak, yang batil tidak dikatakan batil? Atau malah mungkin bisa sebaliknya. Yang hak malah disebut batil, yang batil malah disebut hak. Akhirnya umat banyak yang tertipu, tersesat. Ini namanya tidak sayang kepada umat. Justru seorang dai yang sayang kepada umat itu indikasinya apa? Dia menyampaikan apa adanya. Yang hitam dikatakan hitam, yang putih dikatakan putih. Yang tauhid dikatakan tauhid dijelaskan, yang syirik dikatakan syirik dijelaskan. Nah, ini ya, dan ini adalah macam yang pertama dari para cendekiawan muslim tadi. Ya. Wa hujjatuhum al-Qur'anul Karim. Hujjah mereka adalah Al-Qur'an Al-Karim. Was sunnatus sahihah, dan sunnah as-sahihah, hadis Nabi yang sahihah. Ya. Wa qad ta'arrada haula'il ulama'u kama ta'arrada al-anbiya'u ila ittihamatin kadzibah. Dan sungguh mereka para ulama ya, dengan jenis yang pertama ini mereka kemudian mendapatkan tuduhan-tuduhan dusta. Sebagaimana para nabi dahulu sudah mendapatkan tuduhan-tuduhan dusta itu. Fasabaru walam yataraja'u. Maka mereka tetap sabar dan tidak surut semangatnya. Wa syi'aruhum qauluhu ta'ala, syiar mereka, moto mereka, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Muzammil ayat 10, wasbir ala ma yakulun wahjurhum hajrong jamila. Dan bersabarlah engkau terhadap apa yang mereka katakan. Namanya apa, berarti apa saja yang dikatakan. Ya macam-macam. Kayak Nabi SAW dikatakan sahir, tukang sihir. Padahal Nabi benci dengan sihir. Dikatakan syair, Nabi tidak suka syair. Artinya kalau beliau sendiri yang bersyair. Bahkan Nabi dikatakan majnun, gila. Ya. Jadi sabarlah atas apa yang mereka katakan. Apa saja yang mereka katakan, tentunya macam-macam. Tidak terbatas. Ya. Seorang yang di atas kebenaran, bahkan dia menyampaikan kebenaran itu, lalu dikata-katai, lalu diberi ya, label-label yang buruk. Ya, di akhirat seorang yang menyampaikan kebenaran itu punya kenang-kenangan manis. Karena Allah akan memberikan hadiah
sorga atas kesabaran mereka. Demikian juga yang mencemooh, yang mendustakan, yang memfitnah juga dapat kenang-kenangan pahit di akhirat. Karena semua ucapan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pencela dan pengumpat. Ya, jadi hendaknya belajar untuk bersabar dan tidak panik ketika ada tuduhan-tuduhan, cemoohan-cemoohan ketika seseorang menyampaikan kebenaran. Ya. Maka yang menjadi pegangan firman Allah tadi, wasbir ala ma yakulun. Sabarlah atas apa saja yang mereka katakan. Wahjurhum hajrun jamila, dan tinggalkan mereka dengan peninggalan yang baik. Tidak usah kemudian meladeni, tidak usah membalas dengan hal yang serupa. Ya. Wa qadiman awsa Luqmanul Hakim waladahu qaila. Dulu Luqman Al-Hakim pernah menyampaikan nasihat kepada putranya. Seraya berkata, "Ya bunayya, aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur." Wahai putraku tersayang, tegakkan solat dan perintahkan manusia melakukan yang ma'ruf dan cegah mereka dari perbuatan munkar. Dan sabarlah atas apa yang menimpa engkau. Nah, ini seakan-akan namanya amar ma'ruf nahi munkar beresiko. Maka Luqman Al-Hakim sebagai orang yang alim dan bijaksana langsung memberikan kalimat antisipasi. Dilanjutkan dengan apa? Sabarlah kamu. Karena dibalik dari perjuangan amar ma'ruf nahi munkar ada resiko, apalagi kalau nahi munkar. Sebab apa? Para pelaku kemungkaran kalau dilarang merasa terusik dari kemungkarannya. Dia sudah enjoy, sudah menikmati kemungkarannya. Ada yang negor, mungkin terusik dia. Makanya marah. Gitu. Nah, maka ketika dapat respon-respon yang seperti itu, hadapi dengan sabar. Inna dzalika min azmil umur. Sungguhnya hal itu termasuk perkara yang utama. Nah, ini nomor satu. Ulama yang benar, ulama yang soleh, ya. Bagaimana respon mereka terhadap tauhid, bagaimana perjuangan mereka terhadap tauhid. Sampaikan saja, sampaikan, jelaskan. Masalah menerima atau tidak urusan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang memiliki kekuasaan dalam membuka ataupun menutup hati hambanya. Ya, kita tidak mampu memberikan hidayah. Ya, hanya kita mampu menyampaikan hidayah. Maksudnya hidayah yang pertama hidayah taufik, hidayah yang kedua hidayah menyampaikan ilmu. Kita mampunya hanya yang kedua tadi. Iya, begitu. Itu urusan Allah tentang masalah orang menerima atau tidak itu. Kembali kepada kehendaknya dalam memberikan hidayah taufik. Iya. Yang kedua, wal qismus tsani, macam atau tipologi cendekiawan muslim yang kedua. Al qismus tsani minal ulama, macam yang kedua dari cendekiawan muslim, ahmalud da'wata ila tauhid, meremehkan dakwah tauhid. Meremehkan dakwah tauhid. Menganggap kecil, menganggap mungkin tidak relevan lah dengan perkembangan zaman sekarang. Dakwah tauhid itu. Kalau dulu Nabi Muhammad SAW ya memang cocok, karena dulu masyarakat Arab kebanyakan musyrik gitu. Nah, sekarang kalau kita tinggal di negeri yang mayoritasnya sudah beragama Islam, kok masih saja mengajarkan tauhid? Nggak cocok. Menurut pikirannya. Gitu kan. Orang ini mengatakan begitu.
Begitu kita tanya, dalam Al-Quran Allah itu memiliki tangan. Bagaimana kamu menjelaskan? Oh, saya nggak tahu. Lah, berarti kamu kan juga tidak paham tauhid. Berarti perlu untuk dijelaskan tauhid itu. Tauhid al-asma wa sifat itu. Iya. Iya kan? Ketika kemudian mengatakan tidak perlu diajarkan tauhid. Nah, saya mau tanya, hukumnya menjadikan roh-roh para wali sebagai wasilah dalam berdoa itu bagaimana? Ya boleh-boleh saja, bagus kok. Lah, kamu belum paham. Perlu dipahamkan. Nah, berarti kan perlu menjelaskan masalah apa? Tauhid gitu. Iya dah. Saya mau tanya sampean, Allah ada di mana? Oh, Allah ada di mana-mana. Ah, keliru. Berarti perlu dijelaskan apa? Tauhid, itu tauhid asma wa sifat. Jadi apanya tidak relevan zaman sekarang, tetap relevan dijelaskan. Itu. Ya, nah jadi mereka meremehkan dakwah tauhid. Banyak seperti ini, saya juga mengalami kok. Saya ya qadarullah ikut macam-macam lah dulu. Jadi saya tahu persis di kalangan, di lapangan gitu. Oh, nggak perlu pelajaran tauhid, malah bisa memecah belah umat, malah gitu. Iya. Jadi ini golongan yang kedua, apa? Meremehkan dakwah kepada tauhid. Padahal alladzi huwa asasul Islam. Padahal tauhid itu pondasi Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Rukun yang pertama apa? Syahadat tauhid dan syahadat ar-rasul. Berarti kan nomor satunya apa? Tauhid. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Rukun yang pertama apa? Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu artinya mentauhidkan Allah. Asas pondasi apa? Islam. Farahu yad'una nas ila shalah. Mereka sudah merasa cukup dengan mengajak manusia untuk sholat. Nah, yang penting orang itu sholat jamaahnya rajin ke masjid pun cukup. No. Ya, cukup, udah. Yang penting mau sholat jamaah ke masjid. Ya. Di awal waktu tentunya ya. Nah, udah cukup tuh, udah bagus. Ya. Wal hukma atau masalah tahkim. Nah, ini undang-undang yang ada ini harus undang-undang syariat secara menyeluruh, ya. Wal jihad. Demikian ada lagi yang mengatakan didahulukan jihad. Saya mengalami ini di suatu perkumpulan dakwah ini. Pokoknya dakwahnya itu apapun temanya ujung-ujungnya jihad. Sampai membahas khitan, sunat, ujung-ujungnya apa? Jihad. Membahas bab nikah, ini ujung-ujungnya apa? Jihad. Semuanya jihad pokoknya. Itu saya ngalami 5 tahun itu. Iya, jadi materi kita baru masuk dan seterusnya itu pokoknya jihad melulu, gitu. Iya, jadi ini penulis ini juga mantan juga. Sebelum memegang Ahlus Sunnah wal Jamaah dia ikut macam-macam juga. Bahkan dia ikut tasawuf, ya cukup lama, sufi cukup lama. Gitu. Ini penulisnya ini Muhammad bin Jamil Zainu ini. Ya. Duna an yusahihu aqaidal muslimin, tanpa perlu meluruskan. Tashih itu artinya meluruskan akidah kaum muslimin. Gitu. Ya kan sebagian kita tahu itu. Yang sudah dulu ikut macam-macam. Ada yang mengutamakan kita bangun dulu ekonomi umat. Ekonomi yang Islam, ini yang pertama.
Kalau udah ekonominya bagus, insya Allah yang lain bagus. Ada yang, yang nomor satu ini siasah, politik. Nah, saya juga pernah ikut itu. Nanti beres, yang lainnya bisa dibereskan. Yang penting ini dulu. Ya, pucuknya sana kita garap, nanti bawahnya akan ngikuti gitu. Ya. Nah, ini ternyata salah langkah, salah pemikiran. Wa ka'annakum lam yasma'u qaulahu ta'ala, seolah-olah mereka belum mendengar firman Allah Ta'ala. Yaitu di surah Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya mereka itu berbuat syirik, yaitu penyimpangan terberat dalam bertauhid ya, sungguh akan dihapuslah seluruh pahala-pahala dari perbuatan baik yang mereka lakukan. Nah ini karena kesalahan dalam dakwah. Tidak mengutamakan dan mendahulukan tauhid. Akhirnya orang awam dalam masalah tauhid mudah jatuh dalam kesyirikan. Padahal syirik itu bisa memberangus seluruh tabungan pahala dari kebaikan. Ya, coba saya mau bertanya kepada antum yang sudah lama belajar tauhid, apa kiranya orang rajin sholat fardu dan sunnah sejak kecil sampai setua ini, tapi kemudian dia berbuat syirik tidak taubat, syirik besar, kira-kira gimana? Habis semua pahala dari sholatnya itu. Eman. Betul apa tidak? Iya. Ada orang kaya raya, setahun sekali ibadah haji. Haji plus. Kalau ada plus-plus mungkin ditambahin lagi plusnya. Iya. Sudah belasan kali, puluhan kali barangkali ibadah haji. Kemudian setelah itu, dia berbuat syirik, syirik akbar. Nah gimana kira-kira? Habis semua pahalanya itu. Ludes habis. Ya, nah ini karena apa? Karena tidak paham tentang bahayanya penyimpangan tauhid. Ya. Jadi ini bukan cuma pendapat ulama, bukan. Berdasarkan dalil. Iya. Yaitu di surah apa tadi? Di antaranya Al-An'am ayat 8. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Itu. Udah enggak penting bahas tauhid, yang penting ini kita amal ini amal itu. Ada ini bukunya nih, Fadhailul A'mal. Oh, fadilah-fadilah amal. Laksanakan biar dapat pahala yang banyak. Umpamanya itu berdasarkan dalil yang sahih, diamalkan dengan ikhlas, dapat pahala yang banyak. Karena dia sedikit sekali ilmunya tentang tauhid, jatuhlah dalam kesyirikan. Syiriknya syirik akbar. Gimana kira-kira? Tabungan pahalanya itu ludes habis. Nah, jadi kesalahan ini betul-betul menggembirakan setan. Ya kan? Ya, oleh karenanya ini jangan sampai kita jatuh ke dalam kesalahan ini. Apa itu kesalahannya? Meremehkan pelajaran tauhid, bahkan meninggalkannya di dalam mempelajarinya. Ya. Walau qaddamu tauhida qabla ghairihi kama fa'alat ar-rusulu lanajahat da'watuhum. Seandainya mereka mengutamakan tauhid, mendahulukan tauhid sebelum yang lainnya, sebagaimana para rasul telah melakukannya, maka sungguh dakwahnya akan sukses. Ya, wa nasarahumullah, dan Allah menolong mereka. Kama nasarar rusula wal anbiya, sebagaimana Allah telah menolong para rasul dan para nabi.
Rasulullah SAW mengajari tauhid berapa lama? 13 tahun. Baru setelahnya itu membahas yang lainnya selama 10 tahun. Satu materi 13 tahun, materi yang banyak 10 tahun. Dan lihat bagaimana perjuangan Nabi SAW dengan para sahabat ketika dalam keadaan yang emergensi, dalam keadaan kepepet, Allah pasti menolong mereka. Hingga puncak-puncaknya Nabi dan para sahabat melakukan Fathu Makkah. Disebutkan oleh para ahli sejarah Islam termasuk perang yang sangat-sangat genting itu perang Ahzab. Coba baca kisahnya. Atau di YouTube ceramah-ceramah ustadz lah, ustadz kita bisa menjelaskan masalah itu. Misalnya Ustadz Khalid Basalamah, perang Ahzab, perang Khandaq. Dapat dibayangkan susahnya Nabi dan para sahabat dalam persiapannya saja, yaitu membuat Khandaq. Khandaq itu ada sebagian mengatakan lebarnya itu ya sampai 7 meter. Dalamnya ada yang mengatakan 3 sampai 5 meter. Seperti sungai, Pak. Ya. Panjangnya sekitar 22 kilometer. Ya, kira-kira. Dulu belum ada eskalator. Ya, belum. Pakai manual tangan, pakai cangkul lah kalau kita. Sampai para sahabat kelaparan. Karena juga kehabisan makanan. Dan tahu nggak, di sana kan padang pasir. Artinya mereka ketika membuat parit itu betul-betul di bawah terik matahari yang sangat panas. Nggak ada, kalau di kita itu iup-iupan nih. Kalau kita kan bikin gelobang ternyata di bawah pohon keres, itu enak. Tempat berteduh di situ. Nah, ini padang pasir. Ini kerja keras model apa coba bayangkan itu. Iya, direnungkan itu. Luar biasa. Setelah itu terjadilah apa yang terjadi. Wah, pasukan Ahzab, 10.000 personil. Aliansi pasukan Yahudi, musyrikin, Quraisy. Itu kata para ahli sejarah, jumlah pasukan Ahzab dengan seluruh muslimin di Madinah, mulai dari bayi merah sampai orang tua sekali, nah itu jumlahnya sama. Kira-kira. Belum lagi di dalam kota Madinah, orang Yahudi berkhianat. Bani Quraidah berkhianat di dalam. Luar biasa, suasana genting yang luar biasa. Tapi ujung-ujungnya Allah kasih pertolongan secara ajaib. Allah kirim angin topan yang dingin sekali di malam hari. Memporak-porandakan pasukan Ahzab. Tidak ada satupun batang kayu yang ditegakkan melainkan akan tumbang. Tidak ada satupun kemah yang didirikan melainkan ambruk disapu oleh angin itu. Dan anehnya, kenapa angin itu hanya menimpa Ahzab, tidak menimpa pasukan Nabi, padahal cuma dibatasi berapa meter saja dengan parit. Pertanyaannya itu. Apa ini serba kebetulan? Tidak. Ya, perhatikan itu fakta sejarah loh ya. Ya karena, lihatlah bagaimana Rasulullah, para sahabat. Mereka telah memenuhi janji-janjinya kepada Allah. Telah memenuhi hak-haknya Allah. Yang paling utama mereka adalah hamba-hamba ahli tauhid dengan sebenar-benar mereka bertauhid. Melaksanakan konsekuensi dari tauhid. Tawakal yang sepenuhnya kepada Allah itu adalah konsekuensi tauhid. Ya, istighosah, Rasulullah beristighosah kepada Allah ketika itu, istighosah yang benar-benar sesuai dengan nilai tauhid dan sesuai dengan syariat. Maka Allah memberikan pertolongan bahkan secara ajaib. Ya. Baik. Dilihat di Al-Quran surah An-Nur ayat 55 ya, itu dalilnya.
An-Nur ayat 55. Ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. La yastakhlifannahum fil ardi. Sungguh Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi, menjadi pemimpin penguasa di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai khalifah. Wala yumakkinanna lahum dinahum, dan Allah akan mengokohkan agama mereka untuk mereka. Alladzi irtadalahum, yang Allah ridhai bagi mereka. Wala yubaddilannakum min ba'di khaufihim amna, dan sungguh Allah akan menggantikan untuk mereka keamanan setelah mereka merasa ketakutan. Ya'budunani la yusyrikuna bihi syai'a, karena mereka semata-mata beribadah kepadaku dan mereka tidak menyekutukan aku dengan apapun juga. Ini apa artinya? Tauhid. Wa man kafara ba'da dzalik, dan barang siapa yang kufur setelah itu, faulaika humul fasiqun, maka mereka itu orang-orang yang fasik. Kesimpulannya, fasyartul asasiyu lin nasri huwa tauhid. Syarat yang paling pondasi sekali, yang paling fundamental itu untuk mendapatkan pertolongan adalah at-tauhid, tauhid. Ya. Ya, kita belajar dalam contoh-contoh kehidupan kita lah misalnya. Untuk mungkin masalah-masalah pribadi lah. Ini kunci jalan keluarnya berpegang dengan tauhid. Ya. Ya, pelajari itu kitab tauhid, apa saja itu isinya tauhid itu. Beriman kepada takdir itu tauhid. Tawakal itu tauhid. Berhusnudon kepada Allah itu tauhid. Berusaha dengan maksimal dengan cara yang halal itu pun bagian dari tauhid. Berdoa apalagi itu jelas bagian dari tauhid. Nah, jika kita memahami, mendalami ilmu tauhid dan mengaplikasikannya, nah itu kekuatan yang hebat yang ada pada tiap individu hamba Allah. Ya, itu sudah dicontohkan oleh umat terbaik dari umat Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabat. Hingga pada masa khilafah Umar bin Khattab menjadi penguasa dunia, karena istilahnya negara adidaya ketika itu juga takluk, Romawi dan Persia. Karena apa? Kekuatan tauhid pada jiwa-jiwa para sahabat Nabi. Tidak ada yang mereka takuti kecuali Allah. Itu kan kita belum tentu bisa mencapai derajat itu. Tauhid itu bukan sekedar sederhana rububiyah, uluhiyah, semua sifat. Itu judul besarnya. Ya, lah lihat sahabat lah itu. Prajurit ngadep panglimanya musuh sendirian. Tidak takut. Iya. Lihatlah sejarah ya para sahabat, dan Allah mengangkat mereka menjadi wali-walinya, dan sebagian di antara mereka ada yang diberi karomah seperti pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas dalam perang Qadisiyah melawan Persia, melewati sungai Efrat ya, tidak tenggelam bersama kendaraan mereka, berjalan di atas air. Itu karomah. Allah berikan karomah kepada para walinya. Mereka adalah para ahli tauhid. Ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena waktu sudah menunjukkan datangnya waktu sholat Isya, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang akan datang, masih membahas itu tadi sikap ya para cendekiawan muslim ya,
yang bermacam-macam. Tentunya ini yang menjadi teladan adalah kelompok yang pertama. Mereka adalah ulama warasatul anbiya. Bagaimana sikap dan perjuangan mereka terhadap tauhid. Ya, dengan sebab jasa mereka, umat pun mendapatkan pencerahan. Tahu tauhid, tahu syirik, yang tauhid diikuti, yang syirik ditinggalkan, dihindari. Nah, inilah kunci keselamatan dunia dan akhirat. Ya. Ini saja dulu. Tidak ada pertanyaan lah ya. Insya Allah mungkin bulan depan saja. Semoga masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.